Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Untuk siang ini, topik kita akan berbicara tentang etika pemanfaatan hewan coba untuk penelitian. Saya sendiri, Atik dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, Divisi Biologi Sel, dan pada video ini dibuat, saya sebagai Ketua Komisi Etik Penelitian Universitas Pajajaran, selain sebagai dosen di Departemen Ilmu Kedokteran Dasar. Oke, untuk tujuan pembelajaran topik ini, prinsipnya adalah para peserta atau mahasiswa dapat mengetahui dan mengaplikasikan aspek etik pada riset dengan menggunakan hewan coba. Ini termasuk mengerti dan mengaplikasikan prinsip dari 3R dan 5F, serta mahasiswa atau peserta mampu membuat protokol penelitian dan permohonan izin etik ke Komisi Etik. Nanti kita lihat apa sih definisi apa yang dimaksud dengan 3R dan 5F itu sendiri. Oke, untuk guidelines-nya, mahasiswa dapat menggunakan kedua guidelines ini. Yang pertama, ini guidelines dari internasional, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Ini tahun 2010, dan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan sendiri, khususnya untuk hewan coba, ini juga ada, namun masih di tahun 2006. Kemungkinan besar dalam tahun ini atau paling telat tahun depan, Pedoman nasional yang baru itu akan dikeluarkan. Oke, jadi yang pertama kita lanjut ke apa sih yang dimaksud dengan 3R. Jadi 3R sendiri, 3R sendiri itu merupakan singkatan dari tiga, yaitu refinement, reductions, dan replacement. Di sini yang dimaksud dengan refinement adalah seorang peneliti itu harus yakin bahwa pada saat peneliti itu melakukan riset dengan menggunakan hewan coba, peneliti harus menjamin kesejahteraan dengan mengurangi rasa yang tidak nyaman atau rasa sakit dari hewan coba. Terus kemudian itu definisi dari refinement. Sedangkan reductions, ini di sini peneliti itu dituntut bahwa seminimal mungkin jumlah subjek yang diikut sertakan dalam risetnya itu sesedikit-sedikitnya, namun tetap masih dalam koridor atau masih dalam untuk memenuhi kebutuhan minimal dari jumlah subjeknya. Jadi terkadang saya melihat banyak aplikan atau peneliti masuk ke komisi etik, animalnya dikatakan pada saat perhitungan secara statistik katakanlah jumlah minimal 30. Namun dengan alasan dikhawatirkan akan mati pada proses penelitian, maka dibutuhkan 3 ekor lagi sebagai spare atau cadangan. Nah, ini secara etis tidak dapat diterima. Kenapa? Kecuali pada kondisi tertentu ya. Kenapa kita tidak bisa terima? Karena kita harus tahu terlebih dahulu kenapa pada akhirnya atau kenapa sih peneliti mengkhawatirkan mencit atau hewan coba akan mati. Kalau seandainya katakanlah dari awal perlakuan tidak terlalu invasif gitu, terus kemudian bahkan hanya observasi saja, kenapa harus merekrut jumlah subjek yang relatif besar atau ada yang ditambahkan? Maka alasan bahwa akan dikhawatirkan akan mati ini menjadi kurang tepat gitu, karena dan tidak sesuai dengan 3R ini gitu. Ya kecuali kalau seandainya memang peneliti bisa meyakinkan komisi etik katakanlah bahwa ini penelitiannya sangat invasif gitu, misalkan harus dibuat head injury grade berapa gitu, sehingga kemungkinan dia tidak tahan si hewan cobanya itu besar, maka ini masih pada tempatnya. Namun demikian tentu komisi etik juga akan melihat gitu kan risk and benefit pada riset tersebut yang katakanlah harus menyebabkan hewan coba menjadi head injury grade yang berat gitu. Itu reductions. Kemudian untuk replacement di sini maksudnya adalah semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin peneliti itu harus mencari metode lain dengan menggunakan subjek atau metode lain. Misalkan sebelum dilakukan di hewan coba,
ada nggak datanya secara in vitro study, misalkan pakai sel, gitu. Sehingga kan di sini hewan coba tidak dipakai atau tidak direkrut sebagai subjek karena kita tetap melihat risk and benefit. Atau misalkan apabila kita ingin melihat protein-protein interactions gitu, kita mau melihat gitu sebelum dicobakan di hewan coba, ya coba dulu ada nggak sudah pernah dilakukan atau belum studi in silico pakai program tertentu di komputer gitu kan, untuk melihat ada nggak interaksi satu obat dengan obat lain berdasarkan struktur kimia obat tersebut gitu, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan prinsip 3R. Kemudian selain prinsip 3R tadi, mengurangi rasa sakit, terus jumlahnya harus dibatasi, sama kemudian kalau bisa ada studi yang lain sebelum pakai animal gitu. Itu harus difulfill, maka selanjutnya adalah atau dipenuhi, selanjutnya adalah peneliti itu harus bisa memastikan bahwa hewan coba ini terpenuhi animal welfare-nya atau kesejahteraan hewannya. Dalam hal ini kita mengenal istilah 5F. Jadi 5F itu kepanjangan dari freedom. Nah, freedom di sini atau bebas di sini kita harus pastikan bahwa hewan coba ini bebas dari rasa lapar dan haus. Ini welfare ini sangat penting gitu. Jadi pada saat kita mau melakukan penelitian, ya kita pastikan kandang itu hewan coba itu harus mendapatkan makanan dan minuman dengan baik. Terus kemudian freedom from pain atau rasa nyeri. Nyeri di sini maksudnya adalah nyeri-nyeri yang memang not intended untuk mencari research questions atau menjawab research questions gitu. Misal, lalu apakah betul riset dengan menggunakan animal kita tidak boleh membuat mereka nyari itu? Tidak demikian. Kembali lagi ke what is the research questions gitu. Kalau seandainya research questions-nya ingin menilai nyeri, silakan saja. Tapi sekali lagi gitu, kita harus bisa memastikan kalau seandainya katakanlah sudah tidak perlu dinilai nyerinya, ya pastikan bahwa hewan coba rasa nyerinya hilang. Misalkan dikasih analgesika atau apakah seperti itu. Misalkan banyak nih riset-riset mahasiswa tentang luka sayat gitu. Kita pasti tahu bahwa luka sayat itu pasti ada rasa pain. Tapi pada saat dia mau mencari katakanlah proses penyembuhan luka, maka masih pada tempatnya kita memberikan analgesik gitu setiap hari. Selama kita notice bahwa analgesik tersebut itu tidak berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka gitu. Sehingga ya ini kita harus berikan gitu. Itu contoh sebagai salah satu contohnya. Terus kemudian freedom yang lain adalah kita harus pastikan bahwa hewan coba itu tidak menjadi stres atau tidak nyaman. Maka kan kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa di sini waktu S1 katakanlah risetnya di animal, tentu masih ingat gitu bahwa ada yang namanya proses adaptasi hewan coba gitu selama seminggu katakanlah. Nah di sini kita harus memastikan bahwa hewan coba itu memang merasa nyaman dengan situasi yang baru gitu. Itu sangat penting gitu. Atau distress dan feeling discomfort ini juga sangat penting. Bagaimana caranya kita menjaga kandang itu harus sesuai dengan kondisi mereka. Misal kita nggak boleh males-males mengganti kandang atau katakanlah alas kandang di mana alas kandang tersebut sudah kotor gitu kan, atau banyak air kecil gitu kan, buang air kecil dari si hewan coba. Ini animal pasti akan merasa discomfort atau tidak nyaman. Terus kemudian kita juga harus pastikan freedom from injury and disease gitu. Jadi ini kita harus pastikan misalkan nggak boleh tuh hewan coba di kandang ternyata pas kita cek, waduh kok banyak kutu gitu. Karena kutu di sini ini bukan bagian dari research questions kita gitu. Maka ini kita harus pastikan. Atau misalkan freedom from injury, di sini kita naruh si kandang kecil-kecilnya itu terlalu di pinggir sehingga sangat mudah kandangnya itu jatuh. Pada saat dia jatuh, tentu ini akan menyebabkan si hewan coba ini injured gitu kan atau terluka. Maka itu kita harus pastikan ini tidak terjadi. Terus kemudian kita juga harus pastikan bahwa freedom atau bebas memastikan hewan coba itu bebas berekspresi sesuai dengan behaviornya dia gitu. Jadi misal kalau misalnya kita menggunakan roden, roden sendiri kan
hewan pengerat gitu, maka otomatis makanan yang kita berikan itu nggak boleh makanan-makanan lunak gitu. Tentu makanan yang ada di pasaran pun juga mereka makanan-makanan yang keras karena memang mereka rodent ini membiasakan atau memiliki habit dia terdapat proses mengerat gitu, giginya memang butuh untuk itu gitu. Jadi kita harus pastikan normal behavior mereka itu terfulfill. Kenapa sih kita harus sangat peduli dengan 3R atau 5F? Banyaknya atau mohon maaf mungkin ada peneliti yang menganggap bahwa ya sudahlah, yang penting kan riset saya tetap berjalan gitu. Mereka ignore atau tidak peduli dengan 3R dan 5F ini. Padahal kita harus tahu bahwa kalau seandainya kesejahteraan hewan atau animal welfare ini tidak dipenuhi, apakah kita yakin bahwa result atau hasil yang kita dapatkan itu memang pada kondisi yang paling optimal gitu. Dalam kondisi katakanlah hewan coba kita sehat, sehingga apa yang betul-betul kita dapatkan itu merepresentasikan kondisi tersebut. Ini kan jadinya tidak sulit gitu kita untuk menentukan itu. Misalkan mereka stres, si hewan coba stres, terus kemudian kita mau melihat katakanlah untuk melihat ekspresi sitokin gitu, katakanlah pasca di-treat sesuatu, misalkan LPS, lipopolysaccharide, yang memang dia membuat mice atau animal model pada infeksi tertentu gitu. Nah, kalau seandainya dia stres, pada kondisi stres sendiri itu mempengaruhi sitokin yang ada di dalam tubuhnya gitu. Maka bisa saja hasil yang kita dapatkan sebetulnya tidak merepresentasikan karena kita induksi si lipopolisakarid tadi, bisa karena memang dia stres gitu, seperti itu. Jadi ini kenapa kita sebagai peneliti ini harus memfulfill gitu, karena ujung-ujungnya ini bukan hanya untuk memastikan kesejahteraan hewan, tapi pada akhirnya kembali lagi ke peneliti, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal atau hasil yang optimal dari riset kita. Kemudian sedikit saya ingin menceritakan tentang jika kita berbicara tentang ethical clearance, komisi etik, gitu kan, maka untuk hewan sendiri sebetulnya ada lembaga atau komisi etik untuk hewan coba, istilahnya IACUC gitu ya, kalau misalnya kita searching atau mencari di referensi. Jadi IACUC ini Institutional Animal Care and Use Committee. Jadi komisi etik untuk riset-riset dengan menggunakan hewan coba. Prinsipnya badan ini atau institut ini memastikan standar kesehatan hewan terbaik itu diterapkan pada saat penelitian. Kemudian mereka mentelaah etik penelitian hewan coba, melakukan pengawasan, koordinasi pelatihan, bimbingan, dan peninjauan setiap penelitian yang diusulkan. Kemudian spesifik untuk penggunaan hewan vertebrate saja gitu. Jadi ini yang perlu di-highlight karena terkadang mahasiswa atau peneliti bingung. Ini saya mau pakai ini harus nggak sih masuk ke komisi etik gitu. Maka ada batasannya untuk IACUC atau komisi etik menggunakan hewan coba ini, batasannya adalah hewannya hewan vertebrate atau bukan. Gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan serangga, serangga ini masuk hewan atau bukan. Terus kemudian dia masuk vertebra atau bukan. Kalau misalnya bukan, ya tidak gitu. Jadi kalau seandainya katakanlah risetnya menggunakan serangga, kita tidak menerima gitu. Maksudnya tidak perlu ada ethical clearance gitu. Ethical clearance yang dikeluarkan dari komisi etik. Dan idealnya untuk IACUC ini atau komisi etik dengan hewan coba ini terpisah dengan komisi etik manusia. Namun pelaksanaannya misalkan kita di Unpad ini masih jadi satu, meskipun panelnya atau subunit dari komisi etik tersebut itu kami pisahkan gitu. Karena sekali lagi yang menilai tentu orang-orang yang memang expert di bidangnya gitu. Seperti itu ya. Oke, terus kita lanjut ke hewan laboratorium. Sebagai pengenalan saja, hewan laboratorium itu boleh kita bagi menjadi mamalia atau hewan akuatik.
Kalau mamalia ini yang paling mudah atau yang paling sering dipakai karena harganya relatif murah, terus kemudian perawatannya mudah dan cukup merepresentasikan kondisi di human pada akhirnya. Biasanya kita pakai rodensia, terus naik sedikit ke kelinci, terus kemudian pakai pets, dalam hal ini adalah anjing, terus kemudian hewan yang lebih besar domba, babi, atau yang terakhir yang memang mirip dengan human atau kedekatannya paling mendekati dengan human adalah non-human primates. Terus kemudian ada juga riset-riset yang menggunakan hewan akuatik, contohnya ikan, reptil, amfibi. Nah, tadi disampaikan bahwa kita harus memastikan nih 5F tadi itu kan freedom. Maka berbicara tentang kebebasan tersebut, freedom, kita harus lihat animal welfare ini kita harus fulfill, termasuk misalkan dari lingkungan, atmosfernya. Untuk lingkungan animal atau hewan coba, ini kita bedakan menjadi lingkungan mikro dan makro. Jadi kita harus pastikan, misalkan kalau untuk roden gitu kan, ada kandangnya yang kecil-kecil itu, misalkan pakai kotak-kotak tertentu gitu ya. Namun ada juga ruangan yang memang isinya beberapa kotak-kotak tersebut gitu. Jadi itu maksud dari ruangan lingkungan mikro dan makro itu harus terjaga gitu. Kemudian suhu dan kelembapan. Ini juga penting karena kalau seandainya suhu dan kelembaban tidak terjaga, bisa saja metabolisme di dalam hewan coba itu terganggu. Padahal kebetulan riset kita itu mau melihat metabolit pasca diberi sesuatu gitu. Nah ini kan jadinya akan mempengaruhi. Balik lagi, kalau seandainya kita tidak bisa memfulfill animal welfare, itu akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Terus kemudian kita juga harus memastikan ventilasi dan kualitas udara, begitu juga dengan penerangan. Untuk penerangan, ini yang perlu di-highlight buat rekan-rekan adalah kalau seandainya memang kita mau melakukan riset yang berhubungan dengan proses reproduksi. Misalkan kita mau melihat ini bisa menyebabkan katakanlah gangguan proses kehamilan atau tidak gitu. Jadi letal atau tidak, terus kemudian jadi cacat pada saat kehamilan atau tidak. Maka kan kita membuat si hewan coba tersebut menjadi bunting gitu. Dan pada proses kawin ini sangat dipengaruhi oleh periode penerangan. Jadi ya karena khususnya katakanlah roden, mereka ini kan hewan nokturnal gitu. Maka ya dia proses kawin itu ya pada saat malam-malam, karena kalau pagi atau siang sampai sore dia lebih tidak aktif atau tidurlah katakanlah seperti itu. Begitu juga kalau misalnya kita mau melihat nih circadian clock waktu circadian gitu kan. Kalau seandainya kita tidak mengatur cahaya, maka circadian rhythms-nya pasti akan berantakan gitu, dan itu akan mempengaruhi hasil riset kita. Jadi ternyata penerangan pun sangat penting. Jadi kita harus memastikan gitu, jangan lupa mematikan lampu led kalau seandainya memang sudah malam gitu. Terus kemudian ini juga berpengaruh ke bisingan dan getaran, karena mereka bisa mendengar di 85 desibel, di atas 85 desibel itu mereka bisa mendengar. Jadi ini contoh kandang hewan coba, kandang mencit atau tikus gitu ya, yang tadi saya bilang, misalkan ini ruangan nih, terus kemudian kita punya satu lemari yang bisa diisikan beberapa mencit atau rat gitu, atau tikus gitu kan. Jadi dalam satu kandang ini kalau mencit kita bisa taruh sekitar 3 gitu, sedangkan tikus mungkin harus lebih besar. Ya kita masukkan beberapa gitu. Populasi dalam satu ruangan itu sangat penting juga, harus dipikirkan. Ini gambaran lebih dekat gitu ya. Ini tutupannya, kita taruh makanan di sini, ini si mencit atau rodennya kita taruh di sini, nanti kita kasih embed atau dasar, misalkan serbuk gergaji kah, atau kertas-kertas yang memang bisa menyerap cairan, dalam hal ini adalah kencing si urin si tikus atau mencitnya, dan kita juga memasukkan di sini tempat minum untuk si hewan coba tersebut. Nah, kemudian
kita juga harus menstimulate sensorik dan motorik dari hewan coba. Dalam hal ini ada rodent. Kenapa? Ya sekali lagi karena kita harus menjaminkan F yang terakhir itu free untuk mengekspresikan diri sesuai dengan habitnya gitu. Dan hewan coba ini si rodent mereka itu memiliki karakteristik tanda kutip suka bermain gitu. Maka ya kita harus pastikan bahwa itu terfulfill di kandang atau ya di kandang yang kita buat gitu. Karena sekali lagi kalau mereka stres ini akan mempengaruhi hasil penelitian. Dan misalkan kita taruh biotunnel ya taruh aja itu kan tisu gulung sisanya, terus kemudian ini ada tempat mereka hide and seek gitu kan. Terus kemudian ini ada gel yang relatif keras gitu, jadi tidak cair dan ini tuh sifatnya hanya ajuvan karena ya makanan aslinya dia ya yang keras tadi gitu, seperti itu. Terus kemudian ini juga masih berbicara tentang animal welfare-nya, kita harus pastikan pakannya, air minum, alas kandangnya, sanitasinya jangan terlalu lama untuk dibersihkan, pembuangan sampahnya, terus pengendalian hama, dan perawatan darurat dan di luar jam kerja. Ini juga harus jelas sebetulnya gitu. Misalkan kalau seandainya ada gempa bumi, mohon maaf gitu ya, dan ini menyebabkan hewan coba ini kandangnya itu jadi hancur gitu, maka harus ada SOP-nya gitu. Siapa yang akan datang ke sana untuk memastikan si hewan coba ini dalam kondisi yang optimal untuk fulfilling dari welfare. Terus kemudian untuk pakan di sini sebetulnya nanti teman-teman bisa baca lebih detail kembali. Hanya saja di sini saya ingin meng-highlight makanan harus dipastikan itu disukai gitu. Karena kalau tidak mereka tidak akan makan gitu kan. Terus kemudian tidak terkontaminasi dan mengandung nutrisi yang cukup. Terus penyimpanan itu pada 21 derajat. Hati-hati makanan storage food-nya itu tidak boleh misalkan di karung gitu ya, tapi tidak boleh menyentuh lantai. Kenapa? Karena ini sangat mudah terkontaminasi dengan parasit atau katakanlah bugs atau serangga-serangga itu bisa masuk gitu dan akan mempengaruhi kualitas dari makanan. Terus kemudian dan kalau menyentuh lantai pun juga pasti akan berpengaruh terhadap kelembapan sehingga dia konsistensinya tidak menjadi keras kembali gitu. Dan kalau seandainya terjadi perubahan nanti pada akhirnya perubahan makanan mereka jadi nggak mau makan gitu atau paling tidak mereka butuh adaptasi untuk mau makan kembali. Maka ini harus hati-hati gitu. Karena kalau misalnya risetnya sudah jalan, maka ini akan mempengaruhi hasil riset kita. Terus tentu kadaluarsa juga harus dipastikan gitu. Dan ini makanannya mengandung apa saja gitu. Khususnya kalau seandainya memang rekan-rekan ingin melakukan riset terkait dengan metabolisme gitu. Karena makanan pasti sangat berpengaruh atau penyakit-penyakit metabolisme. Kemudian air minum. Air minum di sini kita harus memastikan bahwa layak diminum, tidak terkontaminasi, pH harus sesuai, terus botolnya ini meskipun ini untuk hewan, ini harus kita pastikan dia bersih gitu. Karena bisa saja hewan coba pun ini mengalami cacingan gitu. Dan kita bisa membayangkan gitu, kalau seandainya mereka cacingan, kebetulan riset kita mau melihat katakanlah metabolisme atau mau melihat ekspresi sistem imun gitu. Nah, kalau misalnya dia cacingan, pasti sedikit banyak akan mempengaruhi hasil riset kita. Maka ya tolong dipastikan bahwa ini tidak terjadi gitu. Terus kemudian ini juga kenapa sih pH harus sesuai? Karena dalam suasana asam, kenapa harus pada suasana sedikit asam gitu ya? Ya karena ini bisa mengontrol mikroflora saluran pencernaan hewan coba itu sendiri gitu. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau seandainya kebetulan air di daerah kita itu airnya air sadah gitu kan, terlalu basah misalkan. Tentu ini akan mempengaruhi pH di ususnya hewan coba atau saluran cerna hewan coba. Terus kemudian untuk alas kandang tadi juga sedikit sudah disampaikan. Alas kandang sendiri ini ada yang kontak langsung atau tidak langsung tergantung dari hewan cobanya. Tapi kalau rodent biasanya ini kontak langsung. Terus kemudian harus dilihat faktor lingkungan dan ini bisa saja wood shaping, jadi bekas
parutan kayu gitu kan, terus chips atau cellulose fibers. Nah, cellulose fibers ini jadi buatan atau chips itu buatan. Dan kalau seandainya kena urinnya hewan coba, dia jadi mengembang. Awalnya tipis-tipis, jadi bisa mengembang. Terus kemudian dipastikan bahwa ini terautoklave atau bersih lah paling tidak gitu ya, dan kering. Karena kalau basah, ini akan menjadi lembab dan tidak nyaman untuk hewan coba tersebut. Oke, nah proses pengeringan ini atau pemanasan tujuannya sebetulnya ini juga eh, apa eh, untuk mengurangi aromatik hidrokarbon. Kenapa sih ini harus dikurangin? Karena aromatik hidrokarbon sendiri ini bisa menginduksi hepatic mikrosomal enzyme, atau pada akhirnya hewan coba itu kalau misalnya berlangsung terus-menerus seperti itu, jadi aromatik hidrokarbonnya tetap ada dari si wood shaping-nya tadi, itu bisa menyebabkan cancer atau sitotoksik gitu, seperti itu. Oke, kemudian sedikit tentang penanganan hewan coba, karena saya yakin di kuliah selanjutnya akan dibicarakan bahkan spesifik gitu ya untuk riset-riset tertentu. Jadi saya di sini hanya menjelaskan prinsip-prinsipnya saja. Jadi misalkan untuk mencit atau mus musculus nama latinnya, ini karakteristiknya dia sulit ditangkap. Jadi sebelum kita menangkap, amati tingkat aktivitas hewan sebelum dipegang gitu. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kitanya takut, mereka punya sense bahwa apa bahwa ada orang lain atau ada makhluk lain yang mengintai gitu. Ya karena kan pada saat kita takut, denyut jantung kita akan meningkat, dan denyut jantung itu mereka bisa dengar gitu. Makanya kita sendiri sebagai peneliti harus tenang supaya dia juga bisa tenang. Karena kalau kitanya gelisah, merekanya juga akan gelisah juga, khawatir gitu. Jadi kitanya tenang, nanti kita amati, ya pada akhirnya mereka juga akan tenang sehingga akan mudah kita menangkapnya. Dan ini sedikit teori cara memegang mencit. Kalau mencit ini yang pertama tadi kan sudah kita pastikan tenang, terus kemudian tangan yang kiri kalau right hand gitu ya, tangan yang kiri kita pegang ekor, sedangkan yang kanan ini dengan PD kita meraih si bagian leher mencitnya. Terus kemudian kalau sudah dapat kita terbalikan gitu. Jadi kalau misalnya pasca ini sudah dipegang, ini sudah dipegang, kita balikan gini seperti itu. Dan untuk si buntutnya kita bisa pegang tangan satu. Jadi kalau mencit masih pada tempatnya kita memegang dengan satu tangan gitu. Berbeda kalau seandainya kita pakai tikus. Nah, tikus ini dia hewan yang relatif lebih besar, berat badannya bisa sampai 250 bahkan sampai 300, tergantung jenis tikusnya atau Ratus novergicus. Dan karena besar, gigitannya juga hati-hati gitu. Jadi caranya berbeda pada saat kita memegang mencit atau mus musculus. Nah, cara memegangnya seperti ini. Yang pasti atau yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh mengangkat tikus dengan memegang ekor pada bagian tengah atau ujung. Jadi kalau misalnya ini adalah ujung, ini tengah, ini pangkal, maka yang dipegang itu adalah bagian pangkal. Kenapa nggak boleh yang ujung gitu? Apalagi kalau seandainya dia stres gitu kan, jadi keringatnya banyak sehingga si tikusnya sendiri relatif basah gitu ya. Ini tidak boleh di ujung karena ini akan mudah untuk degloving. Jadi si kulit pada ekor ini mudah terlepas sehingga kita bisa melihat itu vertebra ekornya gitu sambil berdarah-darah, dan itu kan kita bisa membayangkan pasti hewan coba atau tikus dalam keadaan yang sangat nyeri, maka kita harus hindari itu. Terus kemudian maka kita harus angkat di bagian pangkal ekor dan harus cepat-cepat gitu. Dan ini cara memegang tikus, yang pasti harus hati-hati karena dia besar dan harus istilahnya yakin gitu megang. Ini tangan sebelah kiri kita pegang pangkal ekor, terus yang sebelah kanan langsung menggrab antara leher dan tangan. Ini juga harus hati-hati, kita harus pastikan bahwa kita yakin memegangnya. Kalau seandainya kita nggak yakin, ya lebih baik kita minta tolong orang lain gitu. Pastikan bahwa
si kepala tikus ini tidak bisa bergerak ke kiri ke kanan, karena bisa terbayang gitu kan, kalau misalnya masih bisa bergerak kiri kanan, dia akan menggigit jari kita. Dan ini juga hati-hati untuk lengannya, untuk ekstremitasnya, karena bisa dia refleksnya adalah mencakar-cakar kita. Misalkan ini gitu ya, bisa saya dia marahin untuk mencakar ibu jari si pemegang. Maka biasanya saya sendiri walaupun megang tikus gitu ya, untuk tikus saya masih belum pede untuk pakai gloves yang surgical gloves ini. Biasanya pakai yang gloves yang tebal yang untuk WC gitu kan. Jadi lebih tenang gitu. Kalaupun kegigit juga masih ada apa katakanlah halangan barrier gitu. Seperti itu. Jadi ini pegangnya dan dia dipegang untuk dua tangan. Bisa saja sebetulnya untuk satu tangan, tapi kondisinya jadi seperti ini. Dan kalau kita megang masih dua tangan, maka kita minta tolong satu orang untuk mengintervensi, baik itu memberikan si apa nasogastric tube atau memberikan si apa makanan dari mulut gitu kan, atau mau diinjeksikan sesuatu di intraperitoneal gitu, atau pakai gavage gitu, jadi atau sonde, itu yang tadi maksudnya saya sampaikan. Terus penanganan hewan coba lain, misalkan penggunaan sonde, terus kemudian teknik injeksi baik itu subcutaneous, intramuskular, intraperitoneal maupun intravenous, dan pengambilan sampel darah. Ini saya nggak akan jelasin lebih detail, tapi prinsipnya ini semua ada tekniknya, dan saya yakin di kuliah sebelum saya ini sudah dijelaskan gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah treatment. Kalau misalnya kita sudah bisa memelihara, kita sudah mengintervensi, maka selanjutnya tentu kan kita akan melakukan anestesi, analgesi, dan eutanasia gitu kan pada akhirnya. Maka untuk anestesi tujuannya adalah menghilangkan kesadaran hewan sehingga tidak sensitif terhadap rasa nyeri. Gitu. Jadi ini yang terpenting, kita harus pastikan bahwa hewan coba pasca dikasih anestesi dia tidak sensitif terhadap rasa nyeri. Karena terkadang peneliti itu habis dikasih anestesi dia nggak mau tunggu langsung dilakukan perakuan, padahal dia masih kojot-kojot gitu kan karena sakit gitu. Maka pasca di anestesi kita harus yakinkan dulu apakah hewan coba ini masih sadar atau tidak. Terus ada rasa sakit atau nyeri atau tidak. Terus kemudian ada relaksasi otot atau tidak. Dan yang terakhir ada refleks ada atau tidak. Jadi ya buat rekan-rekan mahasiswa yang kebetulan backgroundnya orang kesehatan pasti sangat paham gitu kan. Misalkan untuk refleks dilihat dipegang si bulu matanya, kalau seandainya dia masih ada refleks mengedip, oh berarti belum terdip anestesize gitu, jadi belum teranestesi dengan baik. Kita tunggu saja gitu. Atau misalkan kita pinch si ekornya, dia merasa sakit atau tidak, bergerak atau tidak gitu. Jadi ini beberapa teknik untuk melihat kesadaran, rasa sakit, relaksasi otot, dan refleks. Ini beberapa contohnya, sebagian tadi saya sudah sampaikan, misalkan jawbone untuk red, ini terlihat gitu, dia apakah proses pada saat ditelentangkan ini membuka mulut atau tidak gitu. Terus toe pinch, jadi ini si jari-jarinya dipencet, lihat ada sakit atau tidak, dan refleks okular tadi saya sampaikan palpebra. Terus membran mukosanya, mukosa mata sudah mulai anemis atau belum gitu. Dan kalau seandainya memang kita punya modalitas yang baik, kita bahkan harus mengecek tuh EKG atau pulse oximetry, tekanan arteri, dan yang lainnya termasuk saturasi O2. Kemudian yang terakhir berbicara tentang eutanasia. Jadi terminologi eutanasia itu kan tanda kutip good and thanatos. Jadi untuk eutanasia artinya death atau kematian. Jadi prinsipnya eu itu artinya mati, sedangkan eu itu artinya good, baik, sedangkan thanatos itu artinya death. Jadi istilahnya
mati yang baik atau mati yang nyaman gitu. Meskipun ya kita percaya tidak ada eh, apakah betul gitu ya mati itu pasti nyaman gitu. Nah, tapi prinsipnya euthanasia ini paling tidak secara sains ini disampaikan istilahnya good death gitu. Oke, jadi kita pastikan pada saat kita sacrifice si hewan coba ini pain atau distressnya sangat minim. Nah, metodenya bisa kita pakai pharmacological agent atau pakai fisik. Gitu. Untuk pharmacological agent ada banyak gitu ya, baik itu yang katakanlah inhalasi atau suntik gitu, itu ada banyak. Silakan Anda baca, cari di sini pun juga saya contohkan beberapa. Atau fisik ini bisa misalkan dislokasi servikal gitu. Jadi kita tarik, tapi ini harus benar-benar orang yang berpengalaman, karena kalau tidak berpengalaman yang ada kita memperlambat kematian hewan coba, dan ini sangat bertentangan dengan 3R dan 5F tadi gitu. Jadi kita merekomendasikan untuk cervical dislok bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa gitu. Jadi kalau yang belum, kami tidak menganjurkan. Dan cervical dislok itu biasanya dilakukan pada mencit, atau kalau mau tikus boleh, tapi berat tikusnya nggak boleh yang lebih besar dari 160 gram. Begitu juga untuk mencit, tentu kita tidak merekomendasikan untuk cervical dislok untuk mencit-mencit muda atau bahkan masih fetus gitu. Itu karena struktur dari tulang-tulang dan si ekor itu belum ajak, belum kuat gitu. Terus yang fisikal lain ini ada dekapitasi. Dekapitasi ini harus disesuaikan dengan keadaan. Kenapa sih dekapitasi? Itu kan sadis gitu ya, tapi masih diperbolehkan. Kenapa? Karena pada mencit-mencit, khususnya mencit gitu ya, mencit-mencit tertentu, katakanlah mencit usia muda, dia baru lahir 3 hari 4 hari, itu kalau seandainya kita anestesi atau eutanasianya pakai inhalasi, ini akan lama matinya gitu. Justru akan membuat bayi mencit itu jadi tidak nyaman. Pain, terus uncomfortable, prolong uncomfortable. Maka di sini masih diperbolehkan untuk dilakukan dekapitasi gitu. Jadi dekapitasi itu kan mohon maaf gitu ya, kepalanya dipenggal gitu. Nah, biasanya untuk yang masih kecil-kecil ini gitu. Dan sebelum hewan coba ini dibuang atau dilakukan diproses, katakanlah diambil organnya dan seterusnya, kita harus pastikan dulu bahwa hewan coba ini sudah mati gitu. Jadi jangan habis dilakukan anestesi untuk lethal dose atau cervical dislok atau katakanlah dekapitasi masih gerak-gerak, itu udah langsung katakanlah dibuka abdomennya, diambil organ-organnya. Itu nggak boleh gitu ya, karena bertentangan dengan aspek etik. Dan ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau seandainya pada kondisi pain yang sangat, itu darah ke masing-masing jaringan itu akan banyak gitu. Dan ini sangat berpengaruh dengan hasil riset kita, khususnya buat rekan-rekan nih yang kalau seandainya untuk menganalisis morfologi, saya kebetulan orang histologi juga gitu kan. Kalau seandainya proses matinya prolong death dan terjadi prolong pain gitu ya, ini jadi si whole blood perfusions-nya itu nggak baik gitu. Jadi nanti pada saat kita analisis kita justru akan menemukan banyak darah gitu. Misalnya banyak eritrosit di jaringan gitu kan. Jadi nggak bagus buat kitanya. Maka sekali lagi di animals ini apa yang kita lakukan itu kembali lagi ke kita, maka kita betul-betul harus respect for the animal itself gitu, bukan hanya respect for the persons aja gitu ya. Ini sangat penting karena pada akhirnya berpengaruh terhadap riset kita. Dan yang terakhir di sini sebagai simpulan, saya ingin mengingatkan bahwa yang pertama, riset yang melibatkan hewan coba sebagai subjek itu harus mematuhi atau memfulfill 3R dan 5F tadi. Kemudian yang kedua, buat rekan-rekan nih yang nanti akan riset menggunakan hewan coba, maka jangan lupa untuk submit
proposal atau protokol dalam hal ini ke Komisi Etik untuk mendapatkan izin etiknya. Terus kemudian kita tadi disampaikan gitu kan pada slide-slide awal peran dari IAKUK gitu kan yang tadi Komisi Etik untuk Hewan. Ini Komisi Etik akan memastikan bahwa aspek saintifik dan etik pada protokol penelitian itu sudah sesuai atau belum. Dan terakhir saya titip di sini, kalau seandainya rekan-rekan ingin lihat apa sih apa saja yang harus di-fulfill atau requirement atau syarat-syarat apa saja sih kita bisa mendapatkan ethical clearance, silakan rekan-rekan mahasiswa lihat di website kep.unpad.ac.id. Nanti di sana rekan-rekan bisa melihat requirement apa saja yang harus dipenuhi pada saat Anda ingin riset dengan hewan coba dan ingin mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.